Erwin Rommel, dari jenderal kepercayaan hingga pengkhianat Hitler. Di sebuah sore musim gugur yang dingin di Jerman, tepatnya 14 Oktober 1944, sebuah mobil hitam berlapis baja berhenti di depan rumah keluarga Rommel. Suara burung-burung yang sebelumnya riuh tiba-tiba terdiam. Erwin Rommel, mantan jenderal kepercayaan Adolf Hitler, tahu bahwa akhir kisahnya sudah dekat. Rommel baru saja pulang dari berjalan-jalan dengan putranya. Mereka telah bersiap untuk makan siang ketika dua tentara Nazi bersenjata lengkap mengetuk pintu rumahnya. Wajah mereka tegang namun penuh rasa hormat. Rommel yang mengenakan seragamnya dengan rapi menyadari nasib apa yang menunggunya. Dengan suara rendah namun tegas, ia meminta keluarganya untuk meninggalkan ruangan. Führer telah memberiku pilihan, kata Rommel kepada istri dan putranya dengan tatapan yang tenang meski hatinya bergolak. Aku bisa berdiri di pengadilan rakyat dan menerima hukuman mati yang memalukan, atau memilih untuk mati dengan tenang menggunakan kapsul sianida ini. Kematian Rommel bukanlah cerita tentang seorang pria yang jatuh dari kehormatan, melainkan tentang perjalanan seorang prajurit yang berubah dari pendukung setia Hitler menjadi pengkhianat yang dianggap berbahaya bagi rezim Nazi. Erwin Rommel lahir pada 15 November 1891 di sebuah kota kecil di Jerman Selatan. Sejak muda ia menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang militer. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan resimen infanteri dan menjadi pahlawan dalam Perang Dunia I, mendapatkan medali Iron Cross karena keberaniannya. Reputasinya sebagai pemimpin militer yang brilian semakin bersinar saat Perang Dunia II meletus. Dengan pasukan kecil berjumlah hanya 150 orang, Rommel berhasil mengalahkan 9.000 tentara Italia yang bersenjata lengkap, hanya kehilangan 6 orang dalam pertarungan itu. Keberhasilannya membuat Adolf Hitler terkesan. Sang Führer mengagumi Rommel bukan hanya sebagai ahli strategi, tetapi juga sebagai sosok yang setia. Bahkan, Hitler menyimpan dan memajang buku karya Rommel tentang strategi militer di rak pribadinya. Rommel pun diberi kepercayaan penuh oleh Hitler untuk memimpin berbagai operasi besar, termasuk invasi ke Prancis yang sukses besar. Hubungan keduanya begitu erat hingga Hitler mempercayakan Rommel menjaga markas besarnya dan mengandalkannya dalam pertahanan Jerman menghadapi sekutu. Selama bertempur di Afrika Utara, Rommel mendapat julukan Rubah Gurun karena kecerdikannya dalam strategi militer. Bahkan musuh-musuhnya di Inggris mengakui kehebatannya. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris kala itu, secara terbuka memuji Rommel sebagai jenderal yang berani dan terampil. Meski menjadi musuh yang ditakuti, Rommel dikenal memperlakukan para tawanan perang dengan hormat dan kemanusiaan. Pasukan Inggris bahkan menyebut pertempuran melawan Rommel sebagai perang tanpa kebencian. Namun meski dihormati lawan, Rommel tetaplah seorang perwira Nazi yang menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi. Ada tuduhan bahwa ia melarang anak buahnya membeli barang dari pedagang Yahudi dan bahkan menggunakan tahanan Yahudi sebagai pelacak ranjau. Segalanya berubah ketika perintah keji datang dari Hitler, eksekusi setiap tawanan Yahudi dan komando yang ditangkap. Untuk pertama kalinya, Rommel menolak perintah tersebut. Hubungan antara Rommel dan Hitler mulai retak. Rommel yang semula memuja Hitler, kini melihat Führer sebagai sosok yang keras kepala dan tak mampu menerima kenyataan bahwa Jerman sedang kalah perang. Pada tahun 1944, ketika sekutu bersiap menyerbu pantai Normandy, Rommel menyarankan untuk membangun pertahanan besar-besaran yang disebut Tembok Atlantik. Namun saran itu ditolak mentah-mentah oleh Hitler yang lebih memilih menunggu serangan sekutu. Di saat frustasi itulah, Alexander von Falkenhausen, seorang jenderal yang juga kecewa dengan Hitler, mendekati Rommel dan membisikkan sebuah rencana berani, membunuh Hitler demi menyelamatkan Jerman. Rommel awalnya menolak rencana pembunuhan itu. Baginya menangkap Hitler hidup-hidup adalah pilihan yang lebih bijaksana. Namun ketika perang semakin buruk dan Hitler semakin paranoid, Rommel akhirnya setuju bergabung dalam konspirasi yang dikenal sebagai Operation Valkyrie.
Rencana itu hampir berhasil. Pada 20 Juli 1944, Klaus von Stauffenberg, salah satu pemimpin pemberontak, membawa bom ke dalam rapat militer di markas Hitler, Wolfslayer. Bom itu meledak, menghancurkan ruangan dan menewaskan beberapa perwira Nazi. Sayangnya, Hitler selamat berkat kaki meja yang secara kebetulan melindunginya dari ledakan. Kegagalan itu menjadi bencana besar bagi para konspirator. Gestapo mulai menangkap dan menyiksa siapa saja yang dicurigai terlibat, termasuk menyebut nama Erwin Rommel. Pada 14 Oktober 1944, dua tentara Nazi datang ke rumah Rommel dengan membawa perintah dari Hitler, bunuh diri atau diadili sebagai pengkhianat. Rommel memilih menjaga kehormatan keluarganya. Dengan mengenakan seragam terakhirnya, ia memeluk istri dan putranya sebelum naik ke mobil yang sudah menunggunya di depan rumah. Di dalam mobil, Rommel menelan kapsul sianida yang diberikan oleh para tentara itu. Jerman kemudian mengumumkan bahwa Rommel meninggal dunia karena luka-lukanya akibat serangan musuh. Ia diberi pemakaman sebagai pahlawan seperti janji Adolf Hitler. Rubah Gurun itu kini dikenang sebagai jenderal yang berani melawan rezim yang pernah ia dukung. Dari seorang pengikut setia Hitler hingga pengkhianat yang mencoba menyelamatkan Jerman. Kisah Erwin Rommel adalah perjalanan penuh paradoks tentang keberanian, pengkhianatan, dan penebusan.